Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai menjalankan bisnis secara etis dan bertanggung jawab. Kata etis ini berasal dari kata etika. Kalau secara sederhananya, etika itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perilaku, tetapi dia tidak berhubungan dengan masalah hukum. Seperti contohnya, Anda masuk ke rumah, eh, tapi Anda tidak mengucapkan Assalamualaikum misalnya. Anda tidak melanggar hukum, tetapi Anda melanggar etika. Nah, di dalam bisnis juga ada yang dinamakan dengan etika. Nah, di dalam bisnis ini ada beberapa pengertian mengenai etika ini. Yang pertama, etika itu sendiri yaitu keyakinan tentang yang benar atau yang salah dalam hal baik atau buruk. Jadi ini mengatur apakah sesuatu itu baik atau buruk. Kemudian ada yang dikatakan perilaku etis, itu perilaku yang sesuai dengan keyakinan individual dan norma sosial tentang tindakan yang benar dan yang baik. Yang ketiga, perilaku tidak etis. Itu lawan dari perilaku etis, itu perilaku yang menurut keyakinan individual dan norma sosial salah dan buruk. Kemudian etika bisnis merujuk pada perilaku manajer dan karyawan organisasi. Kemudian yang kelima, etika manajerial, yaitu standar-standar perilaku yang memandu para manajer. Jadi kalau kita lebih spesifik lagi, ada yang dinamakan dengan etika manajerial yang mencakup perilaku terhadap karyawan, kemudian kedua perilaku terhadap organisasi, dan perilaku terhadap agen ekonomi lainnya. Apa-apa saja ketiga hal ini? Yang pertama, perilaku terhadap karyawan, tentunya bagaimana manajer sebuah organisasi atau manajemen perusahaan memperlakukan karyawannya dalam hal memberikan perintah, memberikan contoh, dan segala macamnya. Kemudian perilaku terhadap organisasi itu bagaimana seorang manajer itu atau manajemen memperlakukan organisasinya dalam hal pengembangan organisasi, dalam hal memperbaiki hal-hal yang tidak baik di dalam organisasi dan segala macamnya. Kemudian perilaku terhadap agen ekonomi lainnya. Agen ekonomi lainnya ini maksudnya adalah pihak-pihak yang berada pada luar organisasi atau perusahaan, tetapi berhubungan langsung dengan perusahaan, seperti supplier, masyarakat sekitar, konsumen, pemerintah, dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat mengenai tahapan dalam membuat keputusan etis. Ini yang pertama, untuk membuat sebuah keputusan etis itu diperlukan informasi faktual dan relevan. Informasi yang faktual dan relevan itu artinya ya informasi yang terbaru yang berhubungan dengan keputusan yang akan dibuat oleh manajemen. Kemudian menganalisis fakta-fakta untuk menentukan nilai-nilai moral yang paling tepat. Kenapa nilai moral yang paling tepat? Karena berbeda masyarakatnya, standar nilai moralnya juga akan berbeda. Standar nilai moral orang Sumatera Barat pasti akan berbeda dengan standar nilai orang moral di
Jakarta. Standar nilai moral orang di Jakarta juga pasti akan berbeda dengan orang di Eropa misalnya. Nah, jadi etis ini berbeda-beda setiap tempat. Bisa jadi di sebuah tempat ini etis, bisa jadi tempat lain tidak etis, seperti memberikan uang dengan tangan kiri di Indonesia ini dianggap tidak etis atau tidak beretika. Tetapi kalau di Barat memberikan uang dengan tangan kanan ya etis-etis saja seperti itu. Kemudian yang terakhir, membuat keputusan etis berdasarkan pada kebenaran aktivitas atau kebijakan yang diusulkan. Nah, kebijakan seperti apa yang akan diusulkan? Nah, itulah yang dibuat standar-standar kebijakan etis yang dibutuhkan tadi. Kemudian prinsip-prinsip inti dan nilai-nilai organisasi. Prinsip-prinsip dan nilai organisasi yang berwarna kuning ini selalu sama dan tidak pernah berubah. Sejak organisasi atau perusahaan tersebut berdiri, nilai-nilai ini sudah ada dan tertanam dan tidak pernah berubah. Ini biasanya dibuatkan dalam bentuk visi dan misi organisasi. Kemudian tujuan organisasi, ya warna biru, ini sekali-sekali bisa berubah tergantung pada kondisi lingkungan atau kondisi bisnis pada saat itu. Kemudian strategi dan praktek yang warna hijau ini sering direvisi. Kenapa ini sering direvisi? Ya karena kadangkala sebuah strategi itu tidak berjalan, maka strategi itu harus diperbaiki agar bisa tetap tetap bisa efektif untuk dicapai seperti itu. Akan tetapi strategi ini tidak boleh melanggar yang dinamakan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai organisasi yang warna kuning ini. Kemudian pendekatan membentuk komitmen manajemen puncak terhadap bisnis etis. Untuk mempromosikan sikap jujur dan terbuka, perusahaan juga dapat mengambil langkah-langkah yang lebih spesifik untuk memformalisasikan komitmen mereka. Yang pertama, menerapkan kode etik tertulis. Yang kedua, memperlakukan program etika. Nah, kadang-kadang kan sebuah peraturan itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Kalau perusahaan ingin peraturan mengenai etika ini berjalan dengan efektif, maka harus dilakukan kode etik tertulis ini tadi begitu. Ya karena segala sesuatunya akan lebih efektif kalau jika dibuatkan peraturan tertulis. Karena kalau sudah tertulis, seorang karyawan itu mempunyai dasar-dasar mengenai apa-apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilanggar dalam perusahaan tersebut. Karena dalam perusahaan ada etika-etika yang berbeda juga tentunya. Bisa saja dia di sebuah perusahaan A dianggap masih beretika, tetapi di perusahaan B dia dianggap sudah melakukan pelanggaran etika begitu. Nah, kita lihat tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Tanggung jawab sosial merujuk pada upaya perusahaan dalam menyeimbangkan komitmennya pada pihak-pihak berkepentingan organisasi, kelompok, individu,
dan organisasi secara langsung dipengaruhi oleh praktek organisasi itu dan oleh karenanya dipengaruhi oleh kinerja perusahaan. Apa contohnya dari tanggung jawab sosial perusahaan ini? Contohnya kalau Anda lihat di TV misalnya ada jamu tolak angin yang melakukan mudik gratis kepada pelanggannya. Itu contoh tanggung jawab sosial perusahaan. Kemudian ada lagi Aqua memberikan program air minum di masyarakat NTB yang dimana daerahnya kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Itu tanggung jawab sosial. Kalau yang kita lihat paling dekat di sini, contohnya Semen Padang mendirikan sekolah-sekolah dan membantu masyarakat di sekitar Indarung dengan program-program pemberian bantuan dana untuk usaha kecil. Itu contoh tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, apa tujuannya? Tentu salah satu tujuannya selain untuk membantu masyarakat sekitar, tentu juga akan membuat image dari perusahaan itu menjadi baik bagi konsumen perusahaan tersebut, begitu. Nah, kalau manfaat sosialnya tentu saja adalah imbal balik bagi masyarakat yang terdapat di sekitar perusahaan karena sudah karena perusahaan tersebut sudah bisa berdiri di sekitar wilayah masyarakat. Makanya tanggung jawab sosial ini lebih sering diberikan kepada wilayah atau masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. Ini contohnya moda tanggung jawab sosial terhadap pihak yang berkepentingan. Kalau secara pengertiannya, tanggung jawab sosial ini bisa terjadi pada karyawan terhadap korporasi, investor korporasi, ada pemasok, pelanggan, dan komunitas lokal. Komunitas lokal ini yang masyarakat tadi. Spektrum pendekatan tanggung jawab sosial korporasi ada obstruktif, yaitu pendekatan tanggung jawab sosial yang melibatkan tindakan seminimal mungkin dan mungkin melibatkan usaha menolak dan menutupi pelanggaran yang dilakukan. Kemudian sikap defensif, pendekatan tanggung jawab sosial yang ditandai oleh perusahaan memenuhi persyaratan hukum secara minimum atas komitmennya terhadap kelompok dan individu dalam lingkungan sosialnya. Kemudian sikap akomodatif, pendekatan tanggung jawab sosial yang diterapkan suatu perusahaan dengan melakukan apabila diminta, melebihi persyaratan hukum minimal dan komitmennya terhadap kelompok dan individu dalam lingkungan sosialnya. Sikap proaktif, pendekatan tanggung jawab sosial yang diterapkan suatu perusahaan yaitu secara aktif mencari peluang untuk memberikan sumbangan demi kesejahteraan kelompok dan individu dalam lingkungan sosialnya. Ada sikap obstruktif, defensif, akomodatif, proaktif. Kalau obstruktif ini tingkatan terendah tanggung jawab sosial. Kemudian yang tertinggi itu sikap proaktif, yaitu dia mendatangi sendiri untuk memberikan sumbangan demi kesejahteraan kelompok tertentu dalam lingkungan sosialnya. Ya, contohnya Semen Padang tadi, dia mendatangi sendiri masyarakat sekitar untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat di Indarung tadi.
Dia tidak menunggu dulu masyarakat sekitar untuk meminta sumbangan istilahnya pada perusahaan baru diberikan bantuan, kira-kira seperti itu. Oke, ini pertemuan kita yang keempat. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.